warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hanifah Mulyana. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjaga kesehatan mental. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Menurut WHO, kesehatan mental itu yaitu ketika seseorang bisa menyadari apa potensi yang ada pada dirinya sendiri, bisa mengendalikan stres dalam kehidupan sehari-hari, bisa bekerja secara produktif, bisa menghasilkan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Kesehatan mental merupakan perkara dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita mengalami kegagalan, nah itu bisa membuat kita mengalami cedera mental, sehingga membuat konflik antara kenyataan dan harapan atau pikiran kita. Seperti misalnya kita pengen A, tapi kenyataannya malah B. Nah, itu bisa membuat terjadinya konflik antara harapan dan kenyataan kita. Tidak hanya kegagalan yang bisa menyebabkan cedera mental, tetapi bisa juga misalnya ketika kita diremehkan oleh seseorang, diremehkan oleh keluarga, diremehkan oleh teman-teman sekitar. Nah, itu bisa membuat kita menjadi cedera mental atau batin kita terluka. Nah, ketika kesehatan mental kita telah mengganggu kehidupan kita secara fungsional, misalnya kita bisa menyakiti diri sendiri, bisa membahayakan orang lain, bisa membahayakan diri sendiri. Nah, itu berarti tandanya sudah bergeser dari keadaan normalnya. Sehingga diperlukannya perhatian lebih lagi bahwa kesehatan mental kita perlu ditangani dengan serius. Nah, banyak banget nih sekarang yang melakukan self-diagnosis, yaitu mendiagnosis diri mereka sendiri. Misalnya mereka mendiagnosis diri mereka terkena depresi, padahal mereka belum pernah nih ngecek ke psikolog. Mereka hanya melakukan tes-tes online seperti misalnya di Google. Nah, dari diagnosis tadi mereka mengklaim diri mereka terkena depresi, sehingga membuat mereka merasakan benar-benar diri mereka itu terkena depresi. Nah, hal ini bisa membuat mereka memikirkan perasaan depresi tersebut, sehingga membuat mereka menjadi lebih depresi lagi. Nah, teman-teman, ayo bangun. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak sekali tenaga kesehatan mental yang ada di Indonesia. Walaupun sih persentasi pelayanan kesehatan mental itu dengan data yang ada didapatkan dari Dinas Kesehatan belum seimbang, tapi kan setidaknya banyak nih, ada puskesmas, ada rumah sakit, platform-platform, biopsikolog. Nah, itu kan bisa menjadi tempat kita untuk mengontrol kesehatan mental kita. Tapi sekarang banyak banget nih pemikiran kayak misalnya aku takut nih ke psikolog, aku takut nanti dibilang gila, aku takut nih ketahuan karena punya masalah. Nah, buat teman-teman yang ngerasa takut untuk pergi ke psikolog nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalian bisa melakukan cara lain untuk menjaga kesehatan mental kalian. Nah, untuk itu ayo ikuti langkah berikut ini untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, biarkan diri kamu merasakan ketidaksempurnaan itu. Sebenarnya tidak ada gunanya ketika kita masih meratapi kegagalan di masa lalu, ketika kita belum memaafkan kesalahan baik itu dari diri kita sendiri atau kesalahan orang lain di masa lalu, yang sebenarnya sudah tidak ada lagi dampaknya terhadap diri kita sendiri atau kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu, lebih baiknya kita belajar untuk memaafkan. Karena dengan memaafkan, kita bisa tumbuh dengan melanjutkan kehidupan kita dengan perasaan yang bahagia. Memaafkan itu gimana sih caranya? Sebenarnya kata maaf itu kadang hanya terucap oleh kata-kata. Misalnya kayak, oke, aku maafin. Sebenarnya kita masih ingat kejadian itu. Gak apa-apa sih kalau masih ingat, gak apa-apa kalau belum bisa lupa. Karena memang kenyataannya melupakan itu bukan hal yang mudah, dan itu otomatis terlintas ketika kita mengingat kejadian tersebut.
ketika kita memaafkan itu merupakan satu tahapan untuk kita maju ke depan dengan perasaan yang bahagia. Dengan cara menangkap setiap kegagalan atau tantangan itu untuk menuju kebahagiaan. Misalnya ketika kita putus cinta nih, misalnya gak apa-apa awalnya kita down, gak apa-apa awalnya kita sedih, tapi jangan berlarut-larut. Lebih baiknya kita memaafkan masa lalu itu yang sudah terjadi. Karena percayalah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, yang kedua, berterima kasihlah kepada diri sendiri. Kita menjalin hubungan yang baik kepada orang lain. Kita berterima kasih kepada orang lain, tetapi terkadang kita lupa berterima kasih kepada diri kita sendiri yang sudah berusaha untuk tetap bahagia, yang sudah berusaha untuk membahagiakan orang lain tanpa memikirkan diri kita sendiri, yang sudah berusaha untuk bertahan setiap keadaan, setiap masalah yang ada di hidup kita, yang membuat diri kita tetap bertahan, tetap kuat, tetap sehat untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan semestinya. Percayalah teman, setiap orang itu memiliki chapter hidup yang berbeda-beda. Kadang ada orang yang sudah berada di chapter sekian-sekian tapi dia belum merasakan kebahagiaan. Dan ada juga orang yang baru berada di chapter awal tapi mereka sudah merasakan kebahagiaan itu. Sebenarnya itu hanya prosesnya saja. Langkah selanjutnya yaitu be mindful. Biarkan kita hidup untuk hari ini dan pikirkan untuk hari ini dengan perasaan yang berbahagia. Jangan biarkan kita capek ketika kepala kita melihat ke belakang. Kita capek ketika kepala kita terlalu mendangak maju jauh ke depan. Untuk itu berbahagialah hari ini. Karena terkadang kebahagiaan itu ada pada perasaan yang sebenarnya tidak mengharapkan kebahagiaan itu. Oleh karena itu, cintailah diri kita sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.